Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini di channel apa itu Wakil Presiden Republik Indonesia ya, Satnek Wapres itu ada video unggahan yang 20 jam yang lalu ya, jadi isinya tentang beberapa tokoh sesepuh bangsa yang menghadap ke Wapres yang intinya memprihatinkan keadaan demokrasi, termasuk diantaranya tentu saja adalah apa itu pemilu, dan lebih spesifik lagi adalah pilpres itu. Nah, dipimpin oleh Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid, istri Gus Dur, dan juga dimoderatori oleh putri beliau Mbak Alisa Wahid, dan juga tokoh-tokoh bangsa, sesepuh bangsa itu terdiri dari tokoh-tokoh lintas umat beragama juga di situ, termasuk diantaranya adalah Kardinal Suhartoyo gitu. Ini coba sedikit kita dengarkan dulu penjelasan dari Mbak Sinta Nuriyah, karena ini menurut saya amat sangat bersejarah itu. Baik, selamat sore teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, seperti teman-teman dapat menyaksikan, ini adalah para tokoh bangsa yang saya pengawalnya saja. Para tokoh bangsa ini yang baru saja berdialog bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan tadi kami membicarakan tentang bagaimana menjaga keutuhan bangsa. Nah, para tokoh bangsa ini membentuk sebuah inisiatif yang kami menyebutnya Gerakan Nurani Bangsa. Berangkat dari keinginan untuk menjaga keutuhan bangsa, cita-cita bangsa, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur kalau dalam Undang-Undang Dasar. Nah, untuk bisa menjaga cita-cita itu, tentu kita membutuhkan proses berbangsa dan bernegara yang amanah, yang baik begitu. Dan ini tadi yang disampaikan oleh para tokoh bangsa dan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam kunjungan kali ini Gerakan Nurani Bangsa diwakili oleh Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Gerakan Nurani Bangsa. Jadi itu ya, ada banyak tokoh, bisa dicek sendiri di situ, dan intinya itu seperti yang saya sampaikan bahwa sejak awal mula terjadinya Pamanku dari MK, lagu Pamanku dari MK itu viral, itu memang saya sebagai salah seorang kiai itu mengkhawatirkan banyak hal gitu. Jadi terus terangnya begini, seandainya misalnya ini berandai-andai saja pasangan 01 menang, nah di situ itu sudah ada Rizik Syihab, ada HTI yang ya selama ini merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pasangan 02 seandainya menang, itu ya, dan kemungkinan menang itu besar. Itu saya berpikir mengenai bagaimana kalau terjadi konsolidasi kekuatan demokrasi, dan kekuatan konsolidasi demokrasi itu mempersoalkan mengenai proses apa itu pencawapresan Gibran. Nah, itu bisa menggelinding kemana-mana dan mengerikan gitu. Nah, oleh karena itu secara tidak langsung itu kan sebenarnya seperti yang diwasiatkan oleh para K-host gitu, yang saya sampaikan di depan Pak Ganjar gitu. Persoalannya ini mau tidak mau, benar atau tidak, bukan benar atau tidak benar ya, mau tidak mau keadaannya itu membutuhkan bahwa capres-cawapres yang paling aman untuk dimenangkan itu adalah Ganjar Mahfud gitu. Terlepas dari saya terlepas dari pribadi Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, ini jalan paling aman gitu. Kalau kita mau terang-terangan ya nggak usah muter-muter. Kalau saya kan mau sukanya kan apa adanya saja, to the point saja gitu. Ini juga coba nanti kita dengarkan juga ketika ada wartawan bertanya kepada Ibu Sinta Nuriyah, selaku beliau pernah menjadi ibu negara, bagaimana pandangan beliau mengenai yang seharusnya gitu. Jadi aku tidak terlalu suka eufemisme ya, karena kadang-kadang kan masyarakat kita belum tentu bisa menangkap eufemisme gitu. Ya ini kita dengarkan dulu. Suatu negara yang utuh, yang satu, yang tidak. Ini saya mundurkan dulu. Orang-orang yang amanah. Oh, didekatkan. Ya memang saya mengalami menjadi ibu negara, tapi sekalipun saya bukan ibu negara, pikiran dan pandangan saya akan tetap sama. Yang akan menjadi pemimpin yang kita harapkan bisa membawa kemakmuran, kesejahteraan, dan kebaikan, tidak hanya bagi bangsanya juga bagi negaranya, adalah orang-orang
yang apa, yang ya pokoknya yang menebar kebajikan, dan apalagi di negara Indonesia dia sanggup menjaga keutuhan bangsa dan negara. Itu paling penting. Karena ya kalau kita belajar sejarah bahwa negara kita telah dipersatukan oleh Mahapati Gajah Mada dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi suatu negara yang utuh, yang satu, yang tidak terpecah belah walaupun terdiri dari berbagai suku dan dari berbagai agama. Itu harus kita jaga. Dan pemimpin yang begini yang akan harus kita pilih. Yang artinya tidak hanya memikirkan kelompoknya saja, tidak hanya memikirkan etnisnya saja, tidak memikirkan agamanya saja, tapi semuanya ini adalah bangsa Indonesia. Itu yang harus dijaga keutuhannya. Kita bersaudara dan kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini harus dibaca keutuhannya, dan orang yang bisa amanah untuk menjaga keutuhan seperti ini, itulah yang harus kita pilih menjadi pemimpin bangsa kita. Itu. Terima kasih. Baik, dengan kesimpulan. Jadi itu ya, ini kan semua mengisyaratkan kepada apa itu capres yang paling aman, yang paling kemungkinan gitu secara hitung-hitungan rasional itu bisa menjaga itu semuanya kan ada pada diri Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Dan sebelumnya juga Romo Kardinal juga menyampaikan mengenai ini tadi, apapun keadaannya di tengah ketidaksempurnaan dan di tengah ketidakbaikan, karena tidak mungkin di dunia ini semua sempurna atau serba baik gitu. Itu tetap aja bahwa beliau berpesan mengenai persatuan gitu. Jadi segala potensi apa saja yang bisa dalam tanda petik itu mengganggu persatuan, berpotensi untuk terjadinya turbulensi politik yang yang liar itu seharusnya dihindari gitu. Nah memang perbedaannya adalah bahwa mungkin kelompok Pak Jokowi dan para pendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran itu menganggap bahwa hal-hal seperti ini, prosedur-prosedur seperti ini itu tidak akan dipedulikan oleh civil society itu. Tidak akan mungkin menimbulkan hal-hal yang dalam tanda petik itu turbulensi politik gitu. Tetapi bagi para sesepuh bangsa dan juga kesaksian para kiai khos, apa yang dilakukan ini potensi untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan tuh besar loh gitu. Dan tentu saja ya ini seruan moral gitu. Ini bukan masalah siapa berkuasa, siapa kalah, siapa menang. Ini masalah etis tidak etis, masalah benar tidak benar, masalah berisiko dan tidak berisiko bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita melalui pintu demokrasi ini. Jadi ya mungkin perlu dicari jalan tengah yang baik gitu ya. Karena bagi saya itu potensi apapun yang menuju kepada hal-hal yang tidak normal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu cukuplah harus kita hilangkan, harus kita hindari gitu. Karena yang menjadi korban itu masyarakat kecil gitu. 98 terus 66 segala macam itu kan yang paling merasakan akibat buruknya, akibat ininya kan masyarakat kecil. Nah, ya, kalau para elit sih aman-aman saja. Jadi dan ini juga para tokoh sesepuh bangsa ini juga mengagendakan untuk bertemu banyak pihak termasuk KPU, Bawaslu, kemudian MK, kemudian termasuk juga presiden gitu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, disuarakan ini didengar gitu. Kalau saya itu kan lebih suka jalan aman gitu ya, jalan aman bagi bangsa dan negara kita. Sesuatu yang berpotensi tidak aman tuh kok seyogianya menurut saya itu sebagai orang yang selalu punya kepentingan dengan masyarakat kecil, maksudnya itu keberpihakan kepada masyarakat kecil, orang yang independen sebagai pengasuh pesantren, saya selalu memilih untuk jalan yang paling aman, jalan yang paling yang paling tidak berisiko gitu ya. Jadi sekali lagi ini kan soal beda pandangan ya mengenai rekayasa dalam tanda petik rekayasa demokrasi, rekayasa politik, rekayasa pemilihan umum, prosedur demokrasi itu kalau saya itu ngikuti sesepuh dan ngikuti para kiai khos itu seyogianya dihindarkan segala risiko gitu. Mungkin sementara bagi Pak Jokowi ini nggak masalah ini soalnya Gen Z juga generasi Gen Z yang mayoritas macam-macam kayaknya juga sudah tidak peduli lagi lah tentang mengenai etika demokrasi macam-macam. Tapi ya segala risiko kan masih mungkin gitu. Nah disitulah salah satu
sependapat dengan perintah para kiai khos, dan ini juga dikokohkan lagi dengan para tokoh sesepuh bangsa gitu. Mengapa saya mendukung Ganjar dan Mahfud? Bukan sekedar Ganjar dan Mahfud. Ini saya sedang mencari jalan yang paling aman untuk bangsa dan negara, untuk menghindarkan turbulensi politik dan lain-lain. Meskipun semua kekhawatiran itu juga belum tentu terjadi. Atau bahkan mungkin kalau kelompok Pak Jokowi itu yakin tidak terjadi. Gitu ya. Ya mari kita bersikap lebih bijak, lebih arif, dan ya semoga bangsa ini apapun yang terjadi selalu baik-baik saja. Tidak terjadi revolusi atau hal-hal yang lain pasca pemilu, pasca pilpres. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Merdeka, merdeka, merdeka.